Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua guys? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, sepertinya bulan Oktober atau Fall 2023 ini bakal menjadi bulan full isekai guys, karena banyak banget nih isekai-isekai terbaru yang akan rilis. Yang tentunya sudah ada sih yang sudah rilis guys, baik yang lanjutan ataupun yang terbaru. Nah, makanya Mimin telah merangkum 12 anime isekai yang rilis di bulan Oktober saja nih guys, yang pastinya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Siswa sekolah menengah tahun kedua yaitu Rakuro Hisutome hanya tertarik pada satu hal, yaitu permainan buruk atau game guys. Ia pun ingin mengalahkannya, di mana ia memiliki keterampilan bermain tiada duanya, dan tidak ada permainan yang terlalu buruk untuk ia nikmati. Mereka yang mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampah itu disebut pemburu game sampah, dan Rakuro Hisutome adalah salah satunya. Game yang dia pilih untuk ditangani selanjutnya adalah Shangri-La Frontier, sebuah game tingkat dewa yang memiliki 30 juta pemain, di mana di dalamnya adalah teman daring dan memiliki dunia yang luas, serta akan bertemu dengan banyak saingan. Game ini mengubah nasib Rakuro dan semua pemain lainnya, di mana kisah petualangan game terbaik online akan dimulai. Melanjutkan cerita Sei yang merupakan pekerja kantoran berusia 20 tahun, tiba-tiba dipanggil ke dunia lain sebagai orang suci. Memanfaatkan kecintaan pada tanaman, dia memulai bekerja di lembaga penelitian tanaman obat. Selain itu, evaluasi Sei meledak ketika dia mengaktifkan sihir pemurnian yang sangat kuat dalam penaklukan monster, dan secara resmi diakui sebagai orang suci. Ia pun mendapatkan rasa hormat dari orang-orang sebagai penyelamat kerajaan Saluntania. Bahkan setelah menjadi orang paling penting di kerajaan, Sei tetap terobsesi dengan penelitian. Namun ia memiliki hubungan dengan Albert yang berangsur-angsur semakin dalam, dan perkembangan baru akan terjadi dan kisah cinta mereka akan berjalan. 1000 tahun yang lalu, Leonis Death Magnus, penyihir andit dan penguasa kegelapan terhebat, memasuki keadaan magis selama pertempuran klimaks. Dan ketika ia terbangun, dia menemukan seorang wanita muda cantik berambut perak yang bernama Riselia yang berdiri di hadapannya. Yang lebih mengejutkan ia lagi, yaitu Leonis telah menjelma menjadi anak laki-laki berumur 10 tahun. Dan sekarang dia harus beradaptasi dengan era aneh itu dan menghadapi monster-monster yang bernama Voids, sambil merahasiakan kekuatan aslinya dari wali barunya yang sangat cantik. Pekerja kantoran biasa yaitu Rei Ohashi yang terbangun dalam tubuh protagonis game otome favoritnya, yaitu Revolution. Yang membuatnya senang adalah orang pertama yang menyambutnya juga adalah karakter favoritnya guys, yaitu Claire Francois, yang merupakan antagonis utama dalam cerita itu. Nah, sekarang Rei bertekad untuk menjalin hubungan asmara dengan Claire. Bukannya pemeran utama pria dalam game tersebut, kita akan melihat bagaimana reaksi wanita jahat ini terhadap pacar barunya. Tanaka Taichi hanyalah seorang pria berusia 30 tahun biasa yang sangat gemar menyukai video game. Dia memulai permainan multi pemain realistis virtual yang bernama One More Free Life Online, dan memakai karakter dan menamainya dengan Earth. Berbeda dengan sesama pemain lain, dia memutuskan untuk menguasai keterampilan paling dasar dalam permainan, di mana di dalamnya ia memasak makanan terbaik, membuat ramuan rumit secara berlebihan, dan berburu monster dengan senjata buatan tangannya sendiri. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanan Tanaka Taichi di kehidupan fantasinya dimulai. Akhirnya nih, yang telah lama ditunggu akhirnya rilis juga guys. Siapa nih yang nunggu anime yang satu ini? Tentunya Mimin juga pastinya. Nah, dimana saat itu segala rencananya berjalan sesuai apa yang ia inginkan. Namun saat kebangkitan semakin dekat, Chitkage Neo dan Shadow Garden menyelidiki kota tanpa hukum.
sebuah tangki septik tempat bulan merah menggantung rendah di langit, dan 3 raja yang berkuasa menguasai jalanan. Namun daya tarik sebenarnya bagi Cid adalah orang yang bisa mengambil darah, yaitu Ratu Darah, seorang vampir yang telah tertidur di peti matinya selama ribuan tahun. Nah, kebangkitannya semakin dekat, dan Cid akhirnya akan menghadapi beberapa pertarungan yang hebat. Nah, anime isekai yang gak kalah seru juga nih guys, yaitu Naofumi Iwatani, seorang otaku yang masuk ke dunia isekai dan menjadi kesatria perisai. Naomi merupakan anggota The Four Cardinal Heroes, sekelompok orang biasa dari Jepang era modern yang diminta menyelamatkan kerajaan Melromarch dari gelombang petaka. Nah, season ketiganya akan mengisahkan setelah mengalahkan Spirit Tortoise, Naofumi tidak punya waktu untuk beristirahat, di mana serangan demi serangan dari Guardian Beast berikutnya sudah dekat. Tapi 3 pahlawan kardinal lainnya telah hilang. Jadi Naofumi dan kelompoknya berangkat untuk mencari trio legendaris tersebut. 2 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan kota orang mati, di mana Will berusia 17 tahun. Sebagai seorang raja, ia mengembangkan pelabuhan obor, pelabuhan sungai cahaya, dan secara bertahap aktivitas dan senyuman masyarakat kembali ke hutan binatang. Namun bunga di luar musim bermekaran dengan subur, dan suatu kelainan ditemukan di hutan. Nah, disitulah Will dan teman-temannya pergi ke dalam hutan untuk menyelesaikan masalah itu dan menerima ramalan buruk dari Raja Hutan. Dunia bayangan telah menghancurkan bumi dan membinasakan hampir semua orang yang menghalanginya, di mana kelangsungan hidup manusia bergantung pada keberhasilan 6 penyihir, termasuk petarung analitik Desir Herman. Pahlawan yang tersisa membuat satu pertahanan terakhir untuk mengakhiri pertumpahan darah, namun tetap saja tidak berhasil. Desir menutup matanya tentang apa yang seharusnya menjadi akhir hidupnya, dan hanya untuk membukanya dan melihat awal masa sekolahnya. Nah, Desir telah kembali ke 13 tahun ke masa lalu, dan dia diberi kesempatan lagi guys. Kesempatan untuk melihat orang-orang terkasih yang telah hilang, dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dengan sesama pejuang, dan kesempatan kembali untuk menyelamatkan dunia. Nah, anime isekai yang satu ini mungkin agak-agak abstrak juga nih guys, dimana kemarin tuh yang jadi mesin minuman atau apalah, kemungkinan nantinya mungkin anime-anime isekai yang lainnya mungkin jadi batu atau jadi lah atau apa dan sebagainya guys. Dimana untuk anime yang satu ini menceritakan seorang otaku yang tidak menarik yang terbangun di dalam tubuh babi setelah dia pingsan saat memakan hati babi mentah. Nah, Pik mendapati dirinya ditemani Jess, seorang gadis lugu yang bisa membaca pikiran orang, dan ia menerimanya meskipun dia berpikiran tidak sopan. Nah, ketika Jess berada dalam bahaya, ia menyerah pada takdir yang sangat gelap guys. Dan kita akan melihat bisakah Pik menyelamatkannya hanya dengan menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, dan indera penciumannya. Anime ini mengisahkan Nagase Kaoru, seorang wanita kantoran berusia 22 tahun yang tiba-tiba menemukan dirinya berinkarnasi di dunia lain. Untuk membantunya bertahan hidup di dunia barunya itu, makhluk yang setara dengan dewanya memberi Kaoru tubuh yang lebih muda dan memiliki kemampuan untuk membuat ramuan yang sangat kuat. Nah, Kaoru yang berinkarnasi harus menggunakan pengetahuan dan kecurangannya untuk bertahan hidup. Nah, kelanjutan anime yang satu ini masih melanjutkan cerita yang menggantung mengenai nasib Polka selanjutnya, dengan menggunakan Polka Shinomiya sebagai wadah reinkarnasinya. Corpse God tampaknya akan menghadapi masalah baru, di mana hal itu terungkap dalam cuplikan di akhir episode 12-nya, di mana seorang tampaknya menjadikan Polka sebagai target. Nah, mereka sepertinya menargetkannya untuk menguasai sihir terlarang, Necromancer, yang disebut sebagai kekuatan misterius dari zaman kuno. Identitas mereka dan kelompok juga masih menjadi misteri. Semuanya kemungkinan besar akan terungkap di musim keduanya ini guys.
Nah, itu dia guys, 12 rekomendasi anime isekai yang rilis di bulan Oktober saja guys, yang tentunya full isekai banget nih untuk kalian para penggemarnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.